Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Sue Zian telah memenangkan pertarungan melawan Xian Sentian, dan kemenangan Sue Zian membuat semua orang terkejut. Dan pada saat ini kepala divisi 5 jiwa di Menara Giok menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sue Zian akan menjadi satu-satunya murid dari divisi 5 jiwa yang masuk 4 besar daftar Wolong dalam 8.000 tahun terakhir. Selain kegembiraan, kepala divisi 5 jiwa berkata lagi, "Zian, seni bela diri macam apa yang baru saja Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Saya tidak mengajarkannya kepada Anda sebagai seorang guru," ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Sue Zian tersenyum dan berkata, "Lapor kepada guru. Latihan ini diberikan oleh guru kakak ipar saya, kepada murid ini," ucap dari Sue Zian. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Mau tak mau mereka semua bertanya-tanya, siapa gurunya Tan Yun? Latihan yang diberikan kepada Mu Mengyi dan Sue Zian sama-sama luar biasa. Ketika semua orang berpikir, Sue Zian melewati langit rendah dan muncul di arena Wolong nomor 1, Sue Zian memandang Mu Mengyi dan Tan Yun, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nakal, "Kakak dan ipar, apakah saya sangat bagus?" ucap dari Mu Mengyi. "Luar biasa, kamu yang paling kuat, kan?" ucap dari Mu Mengyi tersenyum. "Tidak buruk, itu layak dipuji, membunuh Xian Sentian dapat dianggap membantu saudara iparmu," ucap dari Tan Yun tersenyum dan berkata di depan semua orang. Tan Yun melirik ke Xinyi, yang telah memasuki babak semifinal, dan mencibir. Berkata, "Mengji, Zian, jangan kasihan jika kita bertiga bertemu dengannya nanti. Ayo beri dia tumpangan untuk menyatukannya kembali dengan Kang Xiyuan dan Xian Sentian," ucap dari Tan Yun. "Itu kata-kata yang bagus," ucap dari Sue Zian, lalu setelah melirik ke Xinyi, Sue Zian menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Ke Xinyi Tan Yun, dan wanitanya dan berkata dengan dingin, "Jangan terlalu senang untuk kalian bertiga. Tidak pasti siapa yang akan terbunuh," ucap dari ke Xinyi. "Benarkah?" ucap dari Mu Mengyi melirik ke Xinyi, "Kuharap kekuatanmu sama dengan nada suaramu. Tangguh, jangan terbunuh oleh pedangku," ucap dari Mu Mengyi. Dan pada saat ini, Linghu Changhe telah menyapu Menara Giok dan datang ke arena Wolong nomor 2, dan kemudian berkata, "Sentian, muridku yang baik, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Ini semua salah guru. Ini semua salah guru." Linghu Changhe menangis dan terus mengulangi kalimat, "Ini semua salah guru." Linghu Changhe menyesalinya. Menyesal membiarkan menyuruh Kang Xiyuan membunuh Tan Yun, menyesal membiarkan Xian Sentian membunuh adik ipar Tan Yun. Kalau tidak, Kang Xiyuan dan Xian Sentian tidak akan mati. Jika waktu bisa dibalik, jika Linghu Changhe tahu hari ini, dia tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya berurusan dengan Tan Yun dan Sue Zian. Sayangnya, waktu tidak bisa diulang kembali. Dalam kesedihan Linghu Changhe, hatinya, "Tan Yun, Sue Zian, kamu membunuh cicitku, membunuh muridku, kebencian ini tidak pernah musnah, lelaki tua ini akan membunuh kalian cepat atau lambat," gumam dari Linghu Changhe di dalam hatinya. Dengan tekad, Linghu Changhe memeluk tubuh Xian Sentian, dan meninggalkan arena Wolong. Shen Subing menatap Linghu Changhe dengan dingin, lalu menatap Tan Yun, Sue Zian, Mu Mengyi, dan ke Xinyi di arena Wolong nomor 1, dan berkata, "Sekarang mulai game keempat, keduanya berduel," ucap dari Shen Subing. Shen Subing menjentikkan lengannya, segera, 4 kelompok tirai tipis muncul di langit di atas Tan Yun. Mereka berempat masing-masing menembakkan kekuatan spiritual, dan setelah mengenai tirai cahaya, 4 angka muncul di tirai cahaya. Tan Yun menang 1, dan ke Xinyi juga menang 1, yang berarti keduanya akan berhadapan di game keempat di game pertama. Mu Mengjie dan Sue Zian masing-masing 2, dan keduanya berhadapan di game kedua dari game keempat. Pada akhirnya, keempatnya memenangkan keduanya, dan pada saat itu,
keduanya akan bersaing untuk memperebutkan posisi teratas dan kedua dalam daftar Wolong. Tan Yun, berhati-hatilah. Mu Mengyo berdiri berjinjit, bibir merahnya di samping telinga Tan Yun, dan berkata dengan suara pelan, aku telah mengamati ke Xinyi, ketika kamu membunuh Kang Siyuan, dia adalah satu-satunya orang yang tidak takut. Juga, setelah Ziyan membunuh Xiang Sengtian, dia melakukan hal yang sama, jadi saya curiga dia pasti sangat kuat, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Tan Yun memberikan pandangan meyakinkan pada Mu Mengji, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, jangan khawatir, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun melintas dan muncul di arena Wolong nomor 2. Wosh! Xinyi mengikuti dengan cermat, dan pada saat dia berdiri berhadap-hadapan dengan Tan Yun di teras Wolong nomor 2, disertai embusan angin, Ling Hu Changhe muncul entah dari mana dan datang ke sisi Xinyi, menarik Xinyi. Guru, biarkan murid ini berpartisipasi, murid ini benar-benar tidak takut padanya, ucap dari Xinyi. Bibir Ling Hu Changhe menggeliat, dan suara membunuh datang ke telinga Xinyi, guruku tahu bahwa kamu kuat, tetapi ketiganya di atas panggung semuanya dalam satu kelompok. Kamu juga telah melihat kekuatan mereka bertiga, mungkin, tapi bagaimana dengan dua lagi? Dengarkan, guru ingin kamu membunuh mereka nanti ketika di tanah keabadian. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka di tanah keabadian, maka aku sebagai guru, aku akan melakukannya sendiri. Kamu adalah satu-satunya murid yang tersisa untuk guru, dan guru tidak ingin kamu mengalami kecelakaan lagi, mengerti, ucap dari kepala divisi jiwa suci. Mendengar ini, Xinyi mengangguk berat. Kepala ini mengumumkan bahwa murid alkemia Tan Yun akan menjadi yang pertama masuk dua besar, ucap dari Shen Subing, lalu setelah itu. Shen Subing kembali berbicara, selanjutnya, Mu Mengyi dan Sue Ziyan akan bersaing untuk dua tempat teratas terakhir, ucap dari Shen Subing. Di hati semua orang, Mu Mengyi dan Sue Ziyan saling mencintai sebagai saudara. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan semua orang adalah bahwa Sue Ziyan dan Mu Mengyi pergi ke arena Wolong nomor 2 bersama-sama. Sue Ziyan tampak serius, menatap Mu Mengyi, dan berkata-kata demi kata, meskipun kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu, ucap dari Sue Ziyan. Oke, aku tidak akan melihatmu sebagai saudara perempuanku, jaga dirimu, ucap dari Mu Mengyi berteriak keras. Hah, Tan Yun tertegun dan berseru, hei, kalian, apakah ini benar? Ucap dari Tan Yun tentu saja tidak bisa menerima hasil ini, jangan khawatir tentang Tan Yun, ini adalah tentang aku dan Ziyan, ucap dari Mu Mengyi. Kakak ipar, jangan khawatir tentang ini adalah pertarungan antara aku dan saudara perempuanku, ucap dari Sue Ziyan. Mata kedua wanita itu tegas, dan mereka tidak akan menyerah terlepas dari hasilnya. Melihat adegan ini, para murid dari Divisi 5 Jiwa berteriak, Saudari Sue tidak ragu-ragu untuk melawan saudara perempuannya demi kehormatan Divisi 5 Jiwa kita. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Sue adalah orang yang baik, dia adalah panutan untuk kita pelajari. Iya, Suster Sue adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Dia akan menang. Saudari Sue akan menang, ucap dari para murid Divisi 5 Jiwa. Pada saat ini Kepala Divisi 5 Jiwa telah mengambil keputusan dan mencari kesempatan agar Sue Ziyan memberikan teknik yang dia latih kepada cucunya Wu Ling untuk berlatih. Dari sudut pandangnya, cucunya dan Sue Ziyan memiliki 5 atribut yang sama seperti emas, kayu, air, api, dan tanah. Karena Sue Ziyan bisa berlatih, maka cucunya juga harus bisa berlatih. Hehehe, sekarang cucuku bukan lawan Tan Yun, tapi di masa depan, aku akan membiarkan cucuku berlatih latihan Ziyan. Pada saat itu, cucuku akan membunuh Tan Yun, jadi itu akan mudahkan, hehehe, gumam dari Kepala Divisi 5 Jiwa, lalu setelah itu Kepala Divisi 5 Jiwa berkata. Para murid dari 5 Jiwa diamlah, jangan mengganggu Ziyan, ucap dari Kepala Divisi 5 Jiwa. Baik murid patuh, ucap dari ratusan ribu murid dari 5 Jiwa dan menjadi diam. Semua orang siap untuk menyaksikan duel yang kuat.
Meskipun semua orang tidak tahu siapa Mu Mengyi dan Sue Zian yang lebih kuat atau lebih lemah, mereka tidak menyangkal bahwa kedua wanita itu adalah wanita surga yang kuat dan konfrontasi berikutnya pasti akan sengit. Bagaimanapun, kedua gadis itu telah memilih dan akan berusaha sekuat tenaga. Ketika semua orang menahan napas, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Itu membuat Tan Yun dan bahkan sebagian besar murid tertawa terbahak-bahak. Tapi lihat, Sue Zian membawa tangan kanannya dan menatap Mu Mengyi yang juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakakmu, apakah kamu siap?" ucap dari Sue Zian. "Siap," ucap dari Mu Mengyi. "Oke, kalau begitu aku akan menghitung sampai 3, ucap dari Sue Zian menatap Mu Mengyi dan berkata dengan keras. 1, 2, 3. Gunting kertas batu. Hihi, sistermu, aku gunting, aku menang, ucap dari Sue Zian. Sue Zian sangat senang, melambaikan dua jari tangan kanannya dengan bangga, suara seperti lonceng perak bertahan lama di puncak raksasa Panlong. Di sisi lain, Mu Mengyi bergumam dengan marah, sebelumnya di pintu luar, gadis ini Zian memainkan ini denganku. Dia pada dasarnya kalah setiap saat, tapi dia benar-benar memenangkanku hari ini, gumam dari Mengyi. Duel kakak perempuan, Daniu tercengang. Murid yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Kemudian, tawa memenuhi seluruh puncak, membuat orang yang depresi dan tak bernyawa lebih banyak tertawa. Tantai Xuanzong juga tertawa, merasa bahwa meskipun duel ini sedikit lelucon, itu memang sangat menarik. Sudut mulut Taois 5 jiwa berkedut tajam. Apakah muridku sendiri masuk 2 teratas dari daftar Wolong seperti ini? Hahaha. Taois 5 jiwa berkata dengan senyum panjang, "Zian, terus menang, dan dapatkan posisi pertama untuk guru," ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Tan Yun tersenyum. "Anda sangat tua, apakah Anda bercanda?" ucap dari Tan Yun. "Kakak ipar, ayo, mari kita bermain juga," ucap dari Sue Zian menuju arena Wolong nomor 1. Tan Yun di atas panggung melambai dengan gembira. Sen Subing sedang terburu-buru, daftar teratas Wolong bukan hanya peringkat, tetapi sangat penting, ucap dari Sen Subing. Sekarang pertempuran 9 divisi menjadi semakin intens. Banyak tetua menggunakan peringkat kekuatan para murid dari setiap divisi untuk mengikuti daftar Wolong sebagai dasar untuk menentukan divisi sekte dalam mana yang paling kuat. Terutama Sen Subing berpikir bahwa sejak pendiri leluhur, tidak ada seorang pun dari murid alkimia pintu dalam yang pernah berada di urutan teratas dalam daftar. Dan sekarang, kesempatan untuk mematahkan belenggu dan membiarkan divisi alkemianya mengangkat reputasinya berada di depannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing di matanya, memikirkan muridnya, menantikan bintang dan bulan, dan mungkin bermimpi bahwa seseorang di divisi alkemia yang dia kendalikan bisa menjadi yang teratas dalam daftar, jadi Tan Yun tentu saja ingin memuaskannya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tan Yun memandang Sue Zian dan cemberut, "Jangan ikuti saya, kali ini yang menjadi posisi teratas adalah divisi alkemia saya," ucap dari Tan Yun. Sen Subing merasa lega dan menatap Tan Yun dengan penuh harap. Wosh! Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di platform Wolong kedua. Dia membuang senyumnya dan berkata dengan wajah serius, "Bawa pedangmu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu bukan lawanku, kamu harus mengaku kalah," ucap dari Tan Yun. Sue Zian membuang senyumnya dan menatap Tan Yun, "Membosankan," ucap dari Sue Zian. Kemudian, Sue Zian menyapu teras Wolong dan berdiri berdampingan dengan Mu Mengyi. Melihat bahwa debu telah mereda, Sen Subing tidak bisa menahan kegembiraan, seolah-olah dalam mimpi. Tiba-tiba, ada sedikit kelembutan dan kerinduan di matanya yang indah, dan Sen Subing benar-benar ingin berbagi kebahagiaan saat ini dengan gurunya. Di Yulou, Tantai Xuanzong bangkit dan tersenyum pada Tan Yun. Semakin dia melihat itu, semakin dia menyukainya. Suara nyaring bergema di langit, Master Sekte ini mengumumkan bahwa dalam pertempuran daftar Wolong, daftar teratas adalah Tan Yun dari divisi alkemia. Di posisi kedua adalah Sue Zian, dari divisi 5 jiwa. Tempat ketiga adalah Mu Mengyi.
Dari divisi alkemia, ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu kata-kata itu jatuh, ada banjir teriakan dari para murid Danmai dan para murid divisi 5 jiwa di puncak gunung. Wajah semua orang penuh kegembiraan. Terutama murid Danmai, Tan Yun memenangkan tempat pertama, adalah kemuliaan tertinggi dari pintu dalam Danmai. Di sisi lain, para murid dari garis keturunan jiwa suci yang telah berada di urutan teratas selama 100 tahun dan kali ini posisi teratas tidak ditempati oleh garis keturunan jiwa suci, mereka semua cukup kecewa. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, "Kesini, keempat dalam daftar Wolong." Selanjutnya, menurut aturan kompetisi, para murid yang belum memasuki babak keempat sebelumnya, mulai bersaing untuk tempat kelima hingga ke-8 dalam daftar Wolong. Setelah semua 8 teratas daftar Wolong lahir, kepala setiap divisi akan memilih murid yang memasuki tanah abadi sesuai dengan kuota percobaan untuk memasuki tanah abadi. Pemilihan harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Pada hari ke-7, Master Sekte akan mengeluarkan hadiah, mulai pergi ke Sekte Abadi-Abadi pada hari ke-8, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, 9 kepala di kursi bawah membungkuk dalam-dalam, bawahan ini mengerti. Iya. Ketika Tantai Xuanzong mengangguk, seorang pria berambut putih di langit pria tua pucat itu melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbang ke bawah ke gedung giok dan membungkuk ke Tantai Xuanzong. Segera, suara hormat terdengar dari benak Tantai Xuanzong. "Tuan Sekte, apa yang Anda minta budak tua telah lakukan? Budak tua ini sudah berurusan dengan semuanya. Sekarang 1263 penguasa di area tengah pegunungan hukuman surga sudah menunggu di sinar matahari Huangfu," ucap dari budak tua itu. Tantai Xuanzong mengangguk, "Saya mengerti, Anda pergi untuk menghibur mereka terlebih dahulu, dan saya akan ke sana nanti," ucap dari Tantai Xuanzong. "Baik, budak tua pamit pergi," ucap dari bidak tua, pria tua berambut putih itu menghilang begitu saja sebagai tanggapan. Tantai Xuanzong memerintahkan, "Subing, kamu sepenuhnya bertanggung jawab untuk kompetisi 9 divisi berikutnya," ucap dari Sen Subin. "Baik bawahan patuh," ucap dari Sen Subing berkata dengan hormat. "Iya," Tantai Xuanzong menanggapi, dan kemudian Tantai Xuanzong melambai ke Tan Yun. Tan Yun terkejut, dan tubuhnya tanpa sadar naik ke udara dan terbang ke menara giok. "Tuan Sekte, Anda." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tantai Xuanzong berkata, "Saya punya sesuatu untuk Anda lakukan nanti, ikut dengan Master Sekte ini," ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah berbicara, Tantai Xuanzong meraih pergelangan tangan Tan Yun, dan kemudian naik dan menghilang ke lautan awan yang luas. Di puncak raksasa naga melingkar, semua orang memandang Tan Yun yang menghilang ke lautan awan. Tantai Xuanzong, yang menyeret dirinya melintasi langit, dengan hormat berkata, "Master Sekte, kemana Anda akan membawa murid-murid ini?" ucap dari Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, Tantai Xuanzong telah membawa Tan Yun melintasi kekosongan 800 mil dan muncul di Huangfufang. Tanpa melihat gerakan Tantai Xuanzong, Tan Yun didukung oleh kekuatan tak terlihat dan berdiri di udara. Tantai Xuanzong membalik tangan kanannya, jubah putih muncul di tangannya, dan melemparkannya ke Tan Yun, "Lepaskan jubah tukangmu dulu, dan kenakan ini, lalu Master Sekte akan memberitahumu," ucap dari Tantai Xuanzong. "Bayo Master Sekte," ucap dari Tan Yun, lalu Tan Yun setelah melepaskan jubah pelayan dan mengenakan jubah putih yang dibuat dengan baik, Tantai Xuanzong memuji, "Yah, itu benar-benar seperti pria yang mengandalkan pakaian dan kuda dan pelana." Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, "Hari ini, Master Sekte, saya membawa Anda ke kota Huangfufang. Pertama, saya ingin Anda mendapatkan beberapa pengetahuan. Pastikan tidak ada kesalahan dalam kinerja," ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun tampak bingung sebagai murid, tetapi dia segera berkata, "Baik murid patuh, saya tidak tahu untuk apa Anda menguji murid ini," ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan kagum, "Bisakah Anda melakukannya?"
saya masih ingat 48 karakter strategi yang Anda katakan dalam perjalanan kembali ke sekte kami dari Sekte Abadi-Abadi. Jika Anda mengingatnya, beritahu Master Sekte lagi, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid ingat, murid patuh, Tan Yun berkata dengan ragu, saya menanggung beban, mengurangi nilai, mengalokasikan sumber daya, dan memperkaya sekte. Mengatur 9 divisi, menyatukan sekte suci, berkomunikasi satu sama lain, dan menerima batu, spiritual, dan perdamaian, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, ingat saja. Sekarang, menurut proposal Anda, Master Sekte ini telah menanggung beban, menurunkan nilainya, dan mengundang semua Master Sekte dari ketiganya ke Sekte Huanfu Shenzong kelas 1 di pusat, area pegunungan hukuman surgawi. Huangfu Sunnah. Selanjutnya, Master Sekte akan menangani semua negosiasi terperinci. Tentu saja, jangan khawatir tentang mengatakan hal yang salah, Master Sekte akan menemani Anda. Jika Anda membuat kesalahan, Master Sekte akan datang untuk membantumu, ucap dari Tantai Xuanzong. Arti Tantai Xuanzong jelas, ini adalah membuat Tan Yun lebih tinggi lagi. Tan Yun secara alami tidak bodoh. Hanya ketika kekuatan sekte cukup kuat, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan di masa depan. Penunjukan ini tidak mungkin salah. Terima kasih, Master Sekte telah membati berkultivasi, Tan Yun membungkuk dalam-dalam, murid harus melakukan yang terbaik untuk menegosiasikan masalah ini, ucap dari Tan Yun. Ya, setelah Tantai Xuanzong mengangguk, Tantai Xuanzong kemudian berkata, ada banyak orang yang menginginkan hidupmu sekarang, bahkan jika saya adalah raja, tetapi tidak mungkin untuk melindungi Anda sepenuhnya. Masalah hari ini, untuk mencegah Anda membuat orang cemburu, jangan membocorkannya untuk saat ini, mengerti, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid ini mengerti, ucap dari Tan Yun. Nah, ini adalah detail negosiasi yang dibuat oleh Master Sekte setelah mendengarkan strategi Anda, dan detail negosiasi semuanya ada di slip giok, dan Anda dapat mengingatnya sekarang bahwa kamu juga dapat menyadarinya saat bernegosiasi. Tantai Xuanzong mengambil slip batu giok dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengambil slip giok dengan kedua tangan dan memanipulasi indera spiritualnya untuk memasuki slip giok, tetapi ketika dia melihat slip giok, itu tertulis dengan padat, berbagai detail negosiasi, dan cara bernegosiasi, dan seterusnya puluhan ribu kata. Setelah Tan Yun mengingat semuanya, mau tak mau dia sedikit mengernyit, seolah ragu untuk berbicara. Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, apakah Anda merasa ingin menghadapi ribuan penguasa? Pikirkan lagi, pikirkan semua detail negosiasi dan merasa sedikit malu saat itu juga, itu tidak apa-apa. Itu normal untuk sedikit gugup ketika melihat dunia besar untuk pertama kalinya, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan hormat. Master Sekte, murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu harus berkata apa, ucap dari Tan Yun. Katakan saja itu tidak masalah, ucap dari Tantai Xuanzong sedikit bingung. Master Sekte, dari rencanamu, dapat dilihat bahwa kamu berbakat dan ambisius, dan kamu sudah mengambil keputusan. Hanya saja murid ini memiliki pandangan yang berbeda, mungkin bernegosiasi efeknya akan sedikit lebih baik, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong mengerti bahwa Tan Yun mengatakan bahwa proposalnya cacat. Tantai Xuanzong tidak banyak bicara, tetapi bertanya, jadi bagaimana menurut rencana yang Anda pikirkan? Ada berapa banyak, apakah semuanya akan sukses, dan dapat membuat semua Master Sekte rela mengikuti penyebaran sekte kami dan mengambil setiap langkah selanjutnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tidak akan ada kecelakaan, semuanya 100%, ucap dari Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tantai Xuanzong tercengang. Proposalnya sendiri berhasil dievaluasi 80%, sementara Tan Yun berkata 100%. Kemudian Master Sekte menantikannya. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Tan Yun, masalah ini terserah padamu, jangan biarkan Master Sekte turun, ucap dari Tantai Xuanzong.
Murid ini harus melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran untuk raja, ucap dari Tan Yun. Bagus, ingat, sekarang Anda adalah utusan kami yang bertanggung jawab atas hal ini, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah itu, Tan Tai Xuanzong membawa Tan Yun turun dari langit dan terbang ke kota Huang Fufang. Dengan sekejap, dia muncul di Huang Fu Sengxing. Huang Fu Sengxing adalah rumah lelang terbesar di kota Huang Fufang. Tan Yun tidak mengenal tempat ini. Saat ini, ada puluhan baris kursi di lobi di lantai pertama. Meja penuh dengan minuman keras dan makanan lezat. Di panggung lelang asli, sekarang ada kursi. Di samping kursi kosong, Tan Tai Qianyuan berhenti dan berdiri. Orang ini tidak lain adalah orang yang pergi ke puncak raksasa Panlong dan menyebut dirinya seorang budak tua di depan Tan Tai Xuanzong. Kursi di lobi penuh. Di antara mereka, ada ratusan master sekte kelas 1, lebih dari 500 pembudidaya kelas 2, dan lebih dari 600 pembudidaya kelas 3. Ada wanita muda dan cantik, ada pemuda yang tampan dan luar biasa, ada pria paruh baya dengan perawakan perkasa, dan ada wanita cantik yang masih memiliki pesona. Tentu saja, ada juga orang tua berusia 60-an, dan wanita tua dengan semangat tinggi. Beberapa sekte ini mendirikan sekte mereka dengan teknik alkimia, beberapa sekte didirikan dengan peralatan, jimat, dan teknik pembentukan, dan beberapa sekte didirikan dengan teknik boneka, teknik pengendalian mayat, dan teknik leluhur lainnya, latihan, dan sebagainya. Pada saat ini, ribuan master sekte tidak memiliki pikiran sama sekali, mencicipi anggur dan makanan yang lezat, semuanya dengan ekspresi berbeda, dan berbisik. Semuanya, lebih dari setengah bulan yang lalu, kami secara misterius menerima undangan dari Master Sekte Tan Tai, tetapi kartu undangan itu hanya menulis untuk mengundang kami untuk berbicara, tetapi tidak ada lagi yang disebutkan. Anda mengatakan bahwa Master Sekte Tan Tai menjual obat apa? Anda tidak ingin mencaplok kami, kan? Master Sekte ini bersumpah sampai mati. Sejak saat itu, Huang Fu Sengzong tidak ingin memukul saya dengan ide paviliun Tianji. Itu benar. Saya tidak akan menjadi bawahan Huang Fu Sengzong di bawah kecabulan Huang Fu Sengzong. Semuanya, jangan takut. Selama kita semua orang berpikiran sama, Master Sekte ini tidak percaya, apa yang bisa dilakukan Huang Fu Sengzong-nya kepada kita. Iya, siapapun yang berani menyerang ide sekte kita akan berjuang sampai akhir, dan kita akan menjalani nafas kehidupan, dan bersumpah untuk tidak menundukkan kepala dan berkompromi. Iya, selama kita bersama, kita bisa mempertahankan martabat kita, ucap dari para tamu undangan saling berbisik. Pada saat ini, di luar lobi di lantai pertama, Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, "Kamu mendengar suara di dalam, para master sekte memiliki banyak masalah. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya?" ucap dari Tan Tai Xuanzong N. "Jangan khawatir, Master Sekte, muridnya tahu bagaimana melakukannya," ucap dari Tan Yun dengan arogan. "Oke." Tan Tai Xuanzong mendorong pintu dengan tangan kirinya, menarik Tan Yun, dan terbang di atas kepala sekte dengan kecepatan tinggi, dan muncul di panggung lelang di saat berikutnya. Master Sekte hanya melihat langit di atas kepala mereka, dan dua sosok lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali. Jelas bahwa kekuatan orang-orang yang datang adalah lebih tinggi dari mereka sendiri. Mata semua Master Sekte tertuju pada platform tinggi, Tan Yun dan Tan Tai Xuanzong. Ketika mereka mengetahui bahwa Tan Yun berada di tingkat ke-9 dari jiwa janin, mereka tidak dapat melihat ranah Tan Tai Xuanzong. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda juga tahu bahwa Tan Tai Xuanzong yang terbang di atas kepalanya bersama Tan Yun dan muncul di panggung lelang. Semua Master Sekte menatap Tan Tai Xuanzong, dan beberapa orang berseru. Kecepatan yang sangat cepat, basis kultivasinya tidak terduga, siapa orang ini? Apakah itu Master Sekte Huang Fu Sengzong, atau penatua yang mana? Mendengar suara-suara yang membingungkan dari para Master Sekte, Tan Tai Xuanzong maju selangkah, memandang para Master Sekte, mengepalkan tinjunya dan tersenyum, "Master Sekte Huang Fu Sengzong,
Tan Tai Xuanzong menyambut Anda, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar bahwa Master Sekte Huang Fu akan datang, The Master Sekte di kursi segera berdiri dan mengepalkan tangan mereka. Master Sekte Tan Tai sopan, ini adalah berkah bagi saya untuk dapat melihat Sekte Master Tan Tai hari ini, ucap dari para Master Sekte lainnya. Tapi tidak mungkin, meskipun Huang Fu Shengzong telah jatuh, tetapi seperti kata pepatah, unta mati kurus lebih besar dari kuda. Pada saat yang sama, Master Sekte mengambil keputusan, jika Huang Fu Shengzong ingin mencaplok dirinya sendiri, biarkan dirinya menundukkan kepalanya dan menjadi bawahan Huang Fu Shengzong, itu benar-benar tidak mungkin. Semua orang sopan. Tan Tai Xuanzong mengepalkan tinjunya dan berkata, semua orang datang ke sini mengenakan bintang dan bulan, dan Anda telah kelelahan sepanjang jalan. Silakan duduk dan kita akan diskusikan secara detail, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah berbicara, Tan Tai Xuanzong memimpin. Tan Yun berdiri di sampingnya dengan hormat. Setelah Master Sekte duduk, Tan Yun melihat ke 128 Sekte Master yang duduk di 3 baris kursi depan di lobi, karena mereka bisa duduk di depan, mereka jelas adalah yang terhormat dari Sekte Siusian kelas 1. Dan para penguasa ini, Tan Yun tidak dapat melihat basis kultivasi, diharapkan kekuatannya berada di atas penyempurnaan jiwa tingkat ke-9. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 baris kursi pertama adalah kultivator kelas 1 dari Sekte Kultivasi Abadi, dan jumlah murid di setiap sekte berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. 511 orang yang duduk di baris keempat hingga ke-15 semuanya adalah Master Sekte Kultivasi kelas 2. Setiap murid sekte berkisar antara 30.000 hingga 100.000. Adapun 624 orang setelah baris ke-15, mereka adalah Master Sekte dari Sekte Siuxian kelas 3. Di antara sekte-sekte kelas 3 ini, ada sebanyak puluhan ribu murid, sedikitnya beberapa ratus, atau bahkan sedikitnya 180. Tetapi ketiga orang kelas 1 ini, jumlah murid di 1263 sekte, berjumlah lebih dari 50 juta. Meskipun kekuatan para murid umum tidak terlalu bagus, tidak ada kekurangan jenius jahat. Tan Yun melihat dengan tenang, dan menemukan bahwa di barisan belakang, hanya beberapa Master Sekte yang berada di tingkat penyempurnaan jiwa ke-7 atau ke-8, dan tidak ada orang lain yang bisa melihat kultivasi mereka. Pada saat ini, di kursi baris pertama, seorang lelaki tua dengan Dao Gusian Feng bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Tai Xuanzong dan berkata, Tuan Sekte Tua Yuhua dan Zong, Sue Chong, bolehkah saya meminta Ketua Sekte Tan Tai untuk meluangkan waktu untuk menemui aku dan seterusnya ada apa, ucap dari Sue Chong. Pidato Sue Chong luar biasa, dan ada sedikit kewaspadaan dalam nada tenangnya. Tan Tai Xuanzong adalah yang terhormat dari sekte kuno. Tan Tai Xuanzong tidak emosi dan berkata dengan sedikit tersenyum, Master Sekte Sue, Master Sekte ini mengundang semua orang untuk datang dari jarak jauh, untuk tujuan kerjasama win-win untuk semua orang, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Menang-menang, kerjasama. Sue Chong bingung, tolong maafkan orang tua ini dan telah mengungkapkan pikirannya. Saya tidak tahu apakah guru sekte Tan Tai punya rencana untuk mencaplok sekte kecil kami. Itu sebabnya kami mengundang kami ke sini, ucap dari Sue Chong. Begitu suara Sue Chong jatuh, suasana di lobi tiba-tiba menjadi khusyuk, dan semua Master Sekte menatap Tan Tai Xuanzong, menunggunya untuk menjawab. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jika Master Sekte ingin mencaplokmu, aku pasti sudah melakukannya. Apakah aku masih mengundangmu, hanya untuk datang dan berbicara, ucap dari Tan Tai Xuanzong berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan, para Master Sekte menghela nafas lega. Sepertinya aku sedang menunggu perut seorang pria dengan hati seorang penjahat, gumam dari Sue Chong. Lalu setelah itu Sue Chong membungkukkan tangannya, Master Sekte Tan Tai, apa maksudmu dengan kerja sama yang saling menguntungkan, ucap dari Sue Chong. Duduk dulu, hal-hal spesifik yang akan dibicarakan oleh utusan sekte saya kepada Anda secara rinci, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Tan Tai Xuanzong memandang ke samping ke arah Tan Yun di sampingnya, pergi, ucap dari Tan Tai Xuanzong.
Baik murid patuh, ucap dari Tan Yun. Master Sekte memandang Tan Yun dan mengerutkan kening. Membiarkan bayi di alam jiwa janin bernegosiasi dengannya jelas-jelas menghina dirinya sendiri. Tantai Xuanzong melihat ekspresi semua orang di matanya, jadi Tantai Xuanzong meyakinkan semua orang, tamu VIP, mulai sekarang, setiap kata yang Tan Yun katakan adalah arti dari Master Sekte ini, dia yang wakili aku, Master Sekte Huang Fu Shengzong, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.